Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oh ya, kalian sudah tahu belum kalau kalian belajar IPAS-nya dengan Ibu Sasra Murni? Nah, untuk materi pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai ya. Don't forget like and subscribe-nya. Baiklah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah diharapkan kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di antara kalian ada nggak yang tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup? Oke, bagus sekali. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Bernapas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen yang ada di lingkungan dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan untuk daun, dia bernapas melalui stomata, membutuhkan karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Oke, ciri makhluk hidup yang kedua adalah membutuhkan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan sebagai input nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi, meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan, dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Untuk itu, kita dianjurkan untuk makan makanan yang sehat dan bergizi, mengandung nilai gizi karbohidrat, protein, vitamin, serat, mineral, lemak, air, dan lainnya. Nah, berdasarkan jenis makanannya, maka hewan dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, contohnya sapi. Yang kedua, karnivora, hewan pemakan daging, contohnya adalah harimau. Yang ketiga adalah golongan omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging, contohnya adalah ayam. Berikutnya, ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Semua makhluk hidup bergerak meskipun tidak berpindah tempat. Nah, dapat kita lihat contohnya di sini gerakan taksis pada tanaman, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Kemudian ada gerak tropisme, yaitu gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sinar matahari. Kemudian contoh lainnya lagi, burung dapat terbang menggunakan sayap dan ikan bergerak menggunakan sirip. Berikutnya, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan. Artinya, kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan lainnya. Nah, misalnya kita lihat di sini, rangsangan terhadap cahaya, kita akan mengedipkan mata kalau kena cahaya. Kemudian rangsangan terhadap bau, kita akan menutup hidung kalau ada bau yang menyengat, atau kita akan bersin. Kemudian rasa, lidah juga akan sensitif terhadap rasa manis, pahit, dan asam. Kemudian kulit juga peka terhadap rangsangan.
Oke, selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, di antara kalian tahu nggak apa perbedaan tumbuh dan berkembang? Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, sementara itu perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif. Nah, di sini dapat kita lihat pertumbuhan dari manusia, pertumbuhan dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, sementara itu perkembangannya untuk manusia, untuk laki-laki ditandai oleh berubahnya suara, kemudian tumbuhnya bulu kumis, dan sebagainya. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan perubahan bentuk tubuh dan adanya berfungsinya alat reproduksi. Nah, begitu juga dengan pertumbuhan pada tanaman dapat terlihat di sini ya. Setiap hari terlihat ukuran dari kecambah ini semakin bertambah. Oke, yang selanjutnya adalah ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak atau bereproduksi dengan menghasilkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian spesiesnya. Beberapa cara hewan berkembang biak pertama adalah dengan ovivar, yaitu bertelur, contohnya pada ayam. Yang kedua vivivar, yaitu dengan cara beranak atau melahirkan, contohnya pada sapi. Yang berikutnya adalah ovovivivar, yaitu bertelur dan beranak. Selanjutnya, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa atau disebut dengan eksekresi. Organ tubuh eksekresi pada manusia dapat dilihat misalnya pada ginjal yang mengeluarkan urin, paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida, dan kulit yang mengeluarkan keringat. Nah, yang terakhir adalah ciri dari makhluk itu adalah mampu beradaptasi. Artinya, makhluk hidup itu memiliki kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, di sini ada namanya adaptasi morfologi. Contohnya, penyesuaian bentuk paruh pada burung sesuai dengan jenis makanannya. Kemudian ada adaptasi fisiologi. Artinya, di sini contohnya unta menyesuaikan dirinya dengan membentuk punduk unta. Adalah adaptasi tingkah laku, yaitu di mana contohnya beruang kutub beradaptasi dengan salju kutub. Oke anak-anak hebat, demikian dulu penjelasan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti. Thanks for watching. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.